Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kabar baik bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di 2 Tawarik pasal 18 ayatnya yang keempat. Saya bacakan bagi kita. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita mendengar nama Yosafat di Alkitab? Ataukah ada dari antara kita maupun saudara-saudara kita yang bernama Yosafat? Yosafat adalah anak Raja Asa. Yosafat itu menjadi Raja Yehuda, menggantikan ayahnya Raja Asa. Raja Yosafat hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Yosafat menyingkirkan segala tempat pemujaan dan tiang berhala di Yehuda. Yosafat menjadi besan Raja Ahab, yaitu Raja Israel. Berbeda dengan Raja Yosafat, kalau Ahab ini adalah raja yang berbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Si Yosafat ini suatu ketika mengunjungi Ahab di Samaria. Ahab mengajak Yosafat untuk menyerang Ramot Gilead. Tetapi Yosafat meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu sebelum memutuskan ajakan Ahab tersebut. Dan itulah firman Tuhan hari ini. Yosafat berkata kepada Raja Israel yaitu Ahab, "Mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan sebelum kita memutuskan untuk pergi berperang." Raja Ahab menyetujuinya, lalu ia meminta petunjuk 400 nabi. Dan ternyata seluruh nabi itu serentak menjawab, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Akan tetapi Yosafat itu bertanya lagi, "Apakah tidak ada lagi seorang nabi Tuhan supaya kita dapat meminta petunjuk dengan perantaraannya?" Jawab Raja Ahab, "Masih ada, yaitu Mika bin Yimla. Tetapi aku membenci dia sebab dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku." Lalu dipanggillah Mika bin Yimla. Dan ternyata Mika bernubuat sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah menentukan untuk menimpakan bencana kepada Ahab melalui perang yang akan mereka laksanakan. Dan ternyata nabi-nabi itu yang 400 tadi sudah berdusta terhadap Ahab seturut dengan perintah Tuhan. Dan ternyata Ahab tetap bersikeras untuk tetap berperang. Dan pada akhirnya Ahab dan Yosafat pergi berperang. Tetapi Ahab mati di peperangan itu. Dan Yosafat selamat dari peperangan tersebut dan kembali ke istananya di Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nats firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan bahwa dalam hidup kita ini kita selalu akan berhadapan dengan yang namanya pilihan. Untuk dapat memilih yang terbaik, kita harus meminta petunjuk Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita meminta petunjuk Tuhan, kita semakin belajar agar apa yang kita putuskan itu, apa yang kita pilih itu, apa yang kita laksanakan itu tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Artinya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering sekali manusia mengikuti keinginan hatinya, manusia mengikuti keserakahannya, manusia mengikuti hawa nafsunya, sehingga
manusia menyimpang dari kehendak Allah, dari firman Allah. Maka dari itu, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini mengingatkan kepada kita untuk meminta petunjuk Tuhan. Kita perhadapkan dulu apa yang mau kita lakukan itu dengan firman Tuhan. Apakah bertentangan atau seturut dengan firman Tuhan, supaya hidup kita ini tidak menjadi kemalangan, tetapi keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memilih memutuskan sesuatu hal dalam hidup kita dengan petunjuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, bukan keinginan-keinginan ambisius, motivasi, keserakan, bahkan hawa nafsu. Kiranya kita terberkati melalui firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu tentang Raja Yosafat yang berkata kepada Raja Israel untuk terlebih dahulu meminta petunjuk firman Tuhan sebelum mereka memutuskan untuk pergi berperang. Demikian juga kami Bapa. Kami selalu diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan. Tapi biarlah kami memilih, memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kami ini dengan terlebih dahulu memohon petunjuk daripada Engkau. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami, supaya kami tidak menyimpang dari firman-Mu, walaupun kami menghadapi banyak tantangan, penderitaan, kesusahan, pergumulan, sakit, penyakit dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi petunjuk, pedoman dalam hidup kami. Allah Bapa di sorga, ketika hari-hari ini kami akan memulai atau melanjutkan segala aktivitas kami, baik di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun kami beraktivitas bekerja, Tuhanlah yang memberikan petunjuk kepada kami melalui firman-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan itu tidak bertentangan dengan firman-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Berilah kami semangat yang baru, hati yang baru pada hari Senin ini untuk melanjutkan memulai segala aktivitas kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.